Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita bersekutu bersama memasuki bulan ke-9 dalam masa pandemi. Sebagai anak-anak Kristus, kita diajarkan oleh Tuhan agar selalu taat dan patuh serta melaksanakan perintah-Nya. Seperti juga pemerintah yang telah membuat peraturan dan kebijaksanaan, kita pun wajib taat dan patuh untuk melaksanakannya. Melalui tema merendahkan diri, Tuhan memberkati. Dengan tujuan umat taat pada perintah Tuhan dan tetap setia dalam menjalankan tugas melalui sikap merendahkan diri. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, bukalah pintu hati kita untuk menerima kehadiran Tuhan. Dengan bangkit berdiri bersama memuji nama Tuhan dengan segenap hati, kita puji Kidung Jemaat 15 bait yang pertama, berhimpun semua. Ibu, saudara jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita khususkan kebaktian kita pada saat ini dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang setia terhadap pekerjaan tangannya. Karena itu kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan kasih Tuhan Yesus Kristus turun atas saudara sekalian. Amin. Dipersilakan duduk bersama-sama kita puji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 405. Kita nyanyikan bait pertama sampai bait yang ketiga. Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita terima hukum kasih yang terambil dari Injil Matius 22 ayat yang ke-37 sampai 40. Demikian firman-Nya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat Tuhan, dengan mengaca pada hukum kasih ini, dosa kita di hadapan Tuhan semakin nyata, yaitu ketika kita belum menjalani hukum kasih ini dengan selengkapnya dan seutuhnya. Oleh karena itu, marilah kita menyesali dosa-dosa kita seraya memohon pertolongan Tuhan yang kita ungkapkan dengan bersama kita ungkapkan dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 467 bait yang pertama dan sampai ketiga, "Tuhanku, bela hati kawanku." Sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita terima berita anugerah sebagaimana kesaksian firman Tuhan di dalam Filipi pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Selanjutnya petunjuk kehidupan yang baru di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Demikian sabda Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa.
Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Demikian berita anugerah sekaligus petunjuk kehidupan yang baru. Bersama-sama kita sambut sabda Tuhan ini. Dengan bangkit berdiri kita nyanyikan Kidung Jemaat 178, bait yang pertama dan bait yang kedua. Karena kasih-Nya padaku. Bersama-sama kita mohon pertolongan dan penyertaan serta bimbingan Roh Kudus di dalam kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, Engkau satu-satunya Allah yang kami puji. Engkau yang menjadi sumber kehidupan kami, yang senantiasa setia memelihara kehidupan iman kami. Dan pada saat ini kami sekalian yang Tuhan himpun di dalam persekutuan bersama dengan keluarga-keluarga milik-Mu di rumah kami masing-masing. Kami mohon Roh Kudus menerangi dan menguasai kami sekalian. Meski kami berada di tempat yang berbeda-beda, tetapi Tuhan menyatukan hati kami di dalam persekutuan ini. Kami bersama siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, dan tolonglah kami untuk dimengertikan apa yang menjadi kehendak Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Bersama-sama kita persiapkan kitab suci kita masing-masing dari Injil Matius pasal 23. Kita akan membacanya ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Demikian sabda Tuhan. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi.
Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mereka mengikat beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanyalah dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan, memelihara, serta melaksanakan firman Tuhan di dalam segenap hidupnya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi yang terbesar, menjadi yang terkemuka, menjadi yang terkenal. Umumnya hal itu berarti menjadi orang yang memiliki kedudukan penting. Hal ini bisa berarti pula memiliki berbagai kesempatan untuk mengatur orang lain. Dan merupakan sebuah kesempatan yang mulia sesungguhnya jika kesempatan tersebut dipakai untuk mengatur kehidupan dan kepentingan hidup bersama. Tetapi sebaliknya, menjadi yang terbesar dapat pula itu berarti menjadi orang yang menguasai orang lain, menuntut untuk dilayani oleh orang lain. Sehingga tidak sedikit orang yang ingin dilayani oleh orang lain karena merasa dirinya sebagai yang memiliki kedudukan atau merasa lebih daripada yang lain. Dan senantiasa orang yang seperti ini ingin diperhatikan oleh orang lain. Hal ini jelas tampak seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya Tuhan Yesus tidak pernah
melarang boleh atau tidak boleh menjadi yang terbesar, menjadi terkenal. Tuhan Yesus tidak pernah melarang hal itu. Tetapi apa tujuannya untuk menjadi yang terbesar, untuk menjadi yang paling terkenal, dan seterusnya. Dalam hal inilah Tuhan Yesus memberi teguran terhadap ahli-ahli Taurat dan para orang Farisi. Yang sebenarnya orang-orang ini mengaku sebagai yang menjadi guru, menjadi tokoh, menjadi pimpinan, tetapi hidupnya tidak dapat diteladani. Mereka menganggap diri sebagai yang memiliki otoritas atau memiliki kewenangan, memiliki hak untuk menjelaskan atau menafsirkan kitab-kitab Musa. Dalam hal ini, kitab Taurat. Tetapi mereka ini tidak dapat dipuji. Mereka ini tidak kredibel. Artinya tidak patut untuk dihormati. Mengapa mereka tidak patut dipuji dan tidak patut dihormati? Karena mereka mengajarkan Taurat tetapi mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan itu. Karena itu Tuhan Yesus mengingatkan orang banyak juga kepada para muridnya yang mendengarkan pengajaran dari para ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu. Sebagaimana yang dinyatakan pada ayat yang ketiga, Tuhan Yesus katakan, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Hal yang seperti ini berarti pula bahwa para ahli Taurat dan orang-orang Farisi di dalam pengajarannya, hal itu tidak didasarkan pada integritas diri. Atau di dalam menyampaikan pengajarannya itu tidak didasarkan pada keterpaduan atau kebulatan atau keutuhan dari antara yang diucapkan dengan yang harus dilakukan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka mengajarkan sesuatu yang baik, tapi apa yang diajarkan tidak dilakukan. Sebab tujuan mereka menyampaikan pengajaran yang baik itu bukan untuk tujuan kebenaran yang harus dinyatakan di dalam perbuatan yang benar. Tetapi tujuan mereka adalah supaya mereka mendapat pujian dari orang lain, dari orang banyak. Ini jelas seperti yang dikatakan pada ayat yang kelima. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Dari sini menjadi tampak jelas mereka mengutamakan kehormatan diri. Mereka menuntut supaya umat menaruh hormat terhadap dirinya. Tetapi mereka mengabaikan hidup benar yang berkenan di hadapan Allah. Karena itu mereka ini, orang-orang Farisi dan para ahli Taurat ini, senang memamerkan simbol-simbol keagamaannya. Seperti memakai tali sembahyang yang lebar dengan jumbai yang panjang.
Karena menurut tradisi mereka, mereka beranggapan dengan tali sembahyang yang panjang, yang lebar, jumlah yang panjang, ini mereka klaim, mereka anggap semakin panjang jumbai dan semakin lebar tali itu menandakan semakin salehnya orang tersebut. Ini yang ada di dalam pengakuan atau anggapan mereka. Bahkan mereka senang duduk di tempat-tempat terhormat dalam perjamuan. Juga di tempat-tempat ibadah mereka lebih suka duduk di kursi yang paling depan. Dan semua itu tujuannya supaya yang dia lakukan, semua yang mereka gerakkan itu menjadi perhatian banyak orang. Karena ketika orang itu duduk di depan pasti akan terlihat oleh banyak orang. Mereka berlaku seperti itu karena ingin memamerkan kalau dirinya seolah-olah sebagai orang yang saleh sehingga harus dihormati. Sehingga tujuannya dari semua yang dia lakukan, yang mereka kerjakan itu tertuju untuk dirinya sendiri. Pengajaran yang disampaikannya pun bukan ditujukan untuk kemuliaan Allah, tetapi supaya dirinya memperoleh pujian. Memperhatikan sikap dan perbuatan orang-orang Farisi, juga para ahli Taurat yang demikian itu. Semakin nyata dan semakin jelas pula peringatan dan pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-Nya. Seperti pada ayat yang ketiga. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Hal ini berarti pula bahwa Tuhan Yesus sesungguhnya sangat menyetujui pengajaran yang mereka sampaikan. Dan Tuhan Yesus sekaligus juga mendorong orang-orang banyak dan para murid-Nya untuk melakukannya apa yang diajarkan oleh para ahli Taurat, juga orang Farisi tadi. Tetapi sekaligus Tuhan Yesus berpesan supaya orang banyak dan para murid-Nya jangan sampai meniru perbuatan mereka yang hanya mencari kehormatan diri. Dan kalau kita mau jujur, sekarang ini banyak perilaku gereja yang dilakukan oleh orang-orang Kristen senang dengan meniru. Dari meniru itu akhirnya membanding-bandingkan gereja di sana seperti ini, gereja di sana seperti itu, dan seterusnya. Meniru yang baik tidak masalah. Tetapi kadang juga akan menjadi masalah karena belum tentu itu tepat. Belum tentu yang ditiru itu menjawab apa yang menjadi kebutuhan dan pergumulan setempat di tempat kita berada. Dan kalau kita bicara soal meniru yang baik ini juga sebenarnya bukan perkara yang mudah. Dibandingkan dengan meniru tindakan-tindakan atau perbuatan yang jelek. Meniru perbuatan yang jelek, waduh, sangat-sangat mudah dan itu lebih cepat untuk dikerjakan. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus dalam hal ini berpesan supaya kita jangan meniru perbuatan mereka. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus di dalam hal ini
ketika Tuhan Yesus mengecam orang-orang Farisi dan para ahli Taurat, sekaligus yang Tuhan Yesus pesankan kepada para muridnya, yaitu supaya pengajaran dan tindakan yang benar dan yang berkenan di hadapan Allah adalah apabila kehidupan seseorang itu dilandasi oleh spiritualitas kerendahan hati. Dan hidup rendah hati ini ternyata juga bukan perkara yang gampang. Karena siapapun di dalam kenyataannya ingin dirinya itu ditempatkan yang paling lebih. Dan tidak sedikit orang yang menganggap ketika berlaku rendah hati merasa diri kehilangan kehormatan. Padahal tidak seperti itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Sehingga Tuhan Yesus mengendaki supaya setiap langkah hidup yang kita lakukan ini dilandasi dengan kerendahan hati. Karena itu Tuhan Yesus juga memberikan peringatan kepada para muridnya. Jelas pada ayat yang ke-11. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Hal ini berarti bahwa pengajaran dan tindakan yang benar ini akan memancarkan kehendak Allah jika hal itu dilandasi dengan sikap yang penuh dengan kerendahan hati. Bukan dengan sikap yang penuh dengan kesombongan diri. Karena di dalam kesombongan itu, segala sesuatu itu akan berpusat pada dirinya sendiri. Sebaliknya sikap rendah hati adalah merupakan sikap rohani yang menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa hanya Tuhan Allah yang menjadi sumber kebenaran. Bukan diri manusia itu, tetapi Allah yang menjadi sumber kebenaran. Di dalam sikap yang rendah hati ini, akan tampak dari kesediaan orang itu mau berbuat, mau bertindak untuk merendahkan diri dengan mau menempatkan diri sebagai sesama dan melayani sesamanya. Bahkan bersedia juga menghormati sesamanya. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan sikap yang rendah hati ini akan mendatangkan berkat Tuhan, di mana Tuhan berkenan menganugerahkan pertolongan dan kemampuan bagi setiap orang percaya untuk mempersembahkan hidupnya secara total, secara penuh. Sehingga semua yang dikatakan atau semua yang diucapkan oleh orang percaya itu, hal-hal yang baik yang dikatakan atau diucapkan oleh setiap orang yang percaya, hal itu pula yang akan dilakukan di dalam tindakan dan perbuatannya. Inilah yang akan menjadikan kehidupan yang rendah hati atau kesediaan merendahkan diri. Ini akan mendatangkan berkat Tuhan di dalam kehidupan bersama. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri.
Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui kepercayaan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk bersama-sama, kita naikkan doa syafaat kita. Dan nanti kita akhiri bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa Surgawi, Allah yang setia, mengajarkan dan menjadikan hidup kami berkenan di hadapan Allah. Sebagaimana sabdamu, Tuhan menghendaki supaya kami saling merendahkan diri dan bersedia melayani sesama kami. Terima kasih atas pengajaran-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan dimampukan untuk menyatakan yang Tuhan ajarkan pada hari ini di dalam kehidupan yang kami jalani. Sehingga kami tidak menjalani hidup dengan penuh kepura-puraan. Tetapi apa yang kami ucapkan tentang hal-hal yang baik, itulah yang harus kami kerjakan, itu yang harus kami jalani. Karena itu pula kami mohon Tuhan tolong kami. Di dalam kami bertutur kata, bimbing kami untuk senantiasa berkata-kata yang baik, yang benar. Sehingga dengan kesediaan kami menyatakan tindakan sebagaimana ucapan-ucapan yang benar. Sungguh hal ini kami yakini akan mendatangkan berkat di dalam kehidupan kami bersama. Baik ketentraman, kedamaian, kebersamaan di dalam kami membangun persaudaraan kami di dalam kehidupan bergereja. Karena itu tolonglah ya Tuhan, kami dimampukan dengan penuh kesungguhan, penuh kejujuran, kesediaan kami untuk rendah hati yang kami nyatakan di dalam kami menyediakan diri untuk merendahkan diri di hadapan sesama kami. Sehingga kami juga menyediakan diri untuk saling melayani. Bukan menuntut orang lain untuk menghormati dan melayani. Tetapi kami harus bersama-sama saling melayani dan menghargai. Mohon berkat-Mu secara khusus ya Tuhan. Keberadaan kami keluarga-keluarga Kristiani milik-Mu, dengan segala pergumulan dan persoalan yang silih berganti terjadi di dalam kehidupan keseharian kami. Tanpa pertolongan-Mu kami tidak akan mampu untuk melepaskan diri dari setiap persoalan dan pergumulan hidup yang terjadi.
Karena itu pula ya Tuhan, tolonglah kami untuk senantiasa menyadari kehadiran Allah di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Demikian pula, di dalam kami mencukupi kebutuhan hidup kami, Tuhan berkati melalui pekerjaan yang kami lakukan. Demikian pula untuk kesehatan kami sekalian, seluruh keluarga-keluarga milik-Mu, jemaat kepunyaan-Mu. Dengan segala keberadaan kami masing-masing. Bahkan termasuk keberadaan kami yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Kami mohon Tuhan yang memberikan kekuatan serta kesehatan, sehingga kami dimampukan untuk melangsungkan kehidupan kami di dalam kami mengabdikan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Lebih-lebih kami yang terus berpengharapan di dalam kuasa dan pengasihan-Mu. Sehingga dengan pengharapan yang kuat, meski kami masih berada dalam situasi pandemi virus Corona, kami memiliki harapan dan berkeinginan untuk melangsungkan ibadah tatap muka yang akan kami awali mulai hari Sabtu tanggal 7 November yang akan datang. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami, memampukan kami sekalian majelis gereja untuk dengan penuh kesungguhan menyediakan diri, mempersiapkan semua yang harus kami lakukan di dalam peribadatan, di dalam situasi pandemi, di mana kami harus menjalani kehidupan normal baru. Demikian pula jemaat kepunyaan-Mu, Tuhan persiapkan, dan yang di atas usia 65 tahun kiranya Tuhan juga memberikan kebesaran hati untuk tetap beribadah dari rumahnya masing-masing. Kami percayakan pengharapan yang kami akan rencanakan dan kami jalani itu hanya di dalam kuasa pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Demikian pula ya Tuhan, setiap pergumulan kami masing-masing, warga gereja kepunyaan-Mu, meski kami tidak mampu menyebutkan pergumulan kami satu persatu, tetapi kami meyakini bahwa Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus akan menolong dan memampukan kami di dalam kami menyikapi setiap persoalan hidup ini, dan di dalam kami berupaya untuk melepaskan diri dari setiap pergumulan yang menjerat kehidupan kami. Demikian pula rasa syukur kami yang bersama-sama dengan keluarga-keluarga kepunyaan-Mu kami menghimpun persembahan kami. Kami mohon Tuhan memberkati persembahan yang kami kumpulkan. Demikian pula setiap anggota keluarga yang hendak menghantarkan persembahannya ke gereja ini. Tuhan sertai dalam perjalanannya. Mulai berangkat dari rumah masing-masing sampai tujuan gereja dan kembali ke rumahnya penuh dengan keselamatan. Sehingga semua yang kami kerjakan menjadikan nama Tuhan semakin dimuliakan. Demikian pula di dalam kehidupan kami ke depan, kami memang tidak tahu pasti apa yang akan terjadi. Tetapi yang kami yakini, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menolong, dan Tuhan sendiri yang akan menuntun kehidupan kami.
Karena itu kami naikkan permohonan dan pengharapan kami sepenuhnya hanya di dalam kuasa pengasihan Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama kita bangkit berdiri, kita nyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 376, kita nyanyikan bait pertama, ketiga, dan keempat. Ikut Dikau saja Tuhan. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Bersama-sama kita mengakhiri kebaktian kita pada saat ini dan kita nyatakan hidup yang kita jalani ini dengan kesediaan penuh, bersedia merendahkan diri di hadapan Allah dan sesama, sehingga kita bersedia untuk melayani sesama kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.